Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Felix 215. Oke teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Oke, selamat datang di sesi terbaru di channel Felix 215 yang bisa diberi em, apa ya sesinya? Oh ya, baru ingat. Sesinya adalah open mic. Oke, jadi di channel Felix 215 bakalan ada nih konten tambahan diseringi dengan konten-konten yang lainnya yang bernama open mic. Jadi di open mic ini kita bakal diskusi ya, buat kalian diskusinya di kolom komentar nanti setelah video ini diupload, dan ya aku bakal membahas suatu topik, yaitu Kamen Rider Saber. Yes, udah lama banget aku nggak bahas tentang tokusatsu ya di channel ini ya. Dan ya, berhubung juga udah ada Kamen Rider terbaru gitu ya di dunia tokusatsu, yaitu Kamen Rider Saber. Begini, secara singkat, Kamen Rider Saber merupakan Kamen Rider kedua di era Reiwa setelah Zero One yang baru saja tamat. Dan ya, aku bakal ngebahas Kamen Rider Saber di sesi open mic episode 1 ini. Sejauh ini Kamen Rider Saber udah tayang 4 episode, tapi ada tapinya nih guys. Kalau menurut aku ini bebas ya, ini opini masing-masing orang ya. Jadi boleh setuju atau enggak. Kalau buat aku, Kamen Rider Saber itu tuh masih jauh dari kata sempurna ya. Dan enggak seperti Kamen Rider sebelumnya yang 4 episode awalnya ya bisa dibilang bisa memuaskan lah ya. Tapi buat aku, Kamen Rider Saber ini udah 4 episode dan aku belum ngerasa dipuaskan dengan semua konten yang ada di Kamen Rider Saber. Mari kita bahas satu-satu. Dan mungkin sebelum kita bahas ke kekurangan atau negatif dari Kamen Rider Saber, aku bakal ngebahas dulu positifnya nih dari Kamen Rider Saber. Ada beberapa poin dari Kamen Rider Saber yang ya sangat kusuka, dan ini menurutku juga hal yang baru ya, atau mungkin sebenarnya udah ada di seri sebelumnya atau aku lupa. So ya, hal pertama dari Kamen Rider Saber yang aku suka yaitu adalah fighting artnya atau style bertarungnya. Yes, benar, ini adalah Kamen Rider yang menggunakan senjata. Ya, sebelumnya juga udah ada Kamen Rider yang bertarung menggunakan senjata seperti Gaim dan Blade ya juga ya. Tapi di Kamen Rider Saber ini memang pedang adalah senjata utama. Dan ya kalau aku bilang Kamen Rider Saber ini fighting stylenya itu tuh bagus ya. Aku juga puas gitu ngeliat gaya bertarung dari Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber gitu. Dan setiap Kamen Ridernya itu memiliki gaya bertarung yang berbeda-beda. Dan seni bela dirinya itu tuh smooth banget gitu. Dan aku suka banget gaya bertarung dari seluruh Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber. Dan itu merupakan hal yang aku sukai dari Kamen Rider Saber di poin pertama ini. Poin keduanya adalah CGI. Yes, Kamen Rider Saber bisa aku bilang adalah salah satu dari seluruh Kamen Rider baik di era Heisei, baik di era Showa maupun sampai era Reiwa, yang merupakan Kamen Rider yang memiliki efek CGI yang bagus. Yes, bagus dan cukup memuaskan. Ya kita tahu di Kamen Rider Zero One dan juga Kamen Rider Zio itu efek CGI masih sangat perlu diperbaiki. Walaupun Kamen Rider Zero One ya, kita agak sedikit membahas Kamen Rider Zero One gitu. Kamen Rider Zero One di episode-episode pertama itu efek CGI-nya tuh bagus, benar. Memang benar-benar aku suka gitu. Apalagi di saat adegan Aruto yang pertama kali Henshin, yang mana ada apa ya, seperti tutorial ya, seperti ada tutorial-tutorial cara untuk bertarungnya itu tuh bagus, dan CGI-nya pun bagus gitu. Dan seperti biasa, udah nyampe pertengahan episode pastinya efek CGI itu pasti bakal berkurang. Ya, kita bisa memaklumkan itulah ya, karena itu efek CGI yang sangat mahal dan juga ya
wajar aja sih kalau CGI-nya berkurang. Dan di Kamen Rider Saber ini kayaknya semoga sampai episode pertengahan CGI-nya jangan dikurangi ya. Dan ya dari awal episode Kamen Rider Saber itu tuh efek CGI-nya itu aku acungi jempol dan ya benar bagus. Kamen Rider Saber apalagi dan gaya bertarungnya tuh bukan gaya bertarungnya, tema fantasinya itu. Jadi sangat-sangat pastinya bakal membutuhkan efek CGI yang sangat banyak gitu. Ya kita lihat sajalah Kamen Rider XZ yang awal-awalnya ya awal-awal efek CGI-nya banyak gitu ya seperti di dunia game, tapi makin lama di pertengahan sudah mulai berkurang. Jadi ya mungkin karena itulah aku bisa bilang poin plusnya dari Kamen Rider Saber ini adalah CGI-nya. Yang ketiga yaitu Shuichiro Naito. Ya, Shuichiro Naito sendiri adalah aktor yang memerankan protagonis utama kita yaitu Touma Kamiyama sebagai Kamen Rider Saber. Dan kenapa Shuichiro Naito ini aku bilang merupakan salah satu poin plus dari Kamen Rider Saber. Gini, sudah berapa tahun belakangan pemeran Kamen Rider itu tuh pasti berusia ya. Kalau nggak salah aku ya, itu tuh 19 dan 18 tahun. Dan menurut aku, kita udah nengok di Zio yang mana kurang memuaskan. Dan ya kita ini mungkin menurut pendapat aku ya, So Okuno sebagai Kamen Rider Zio itu tuh mungkin kalau dari peran cara dia acting mungkin bagus, tapi mungkin kita agak membahas sedikit tentang usia dia entah masih terlalu muda ya untuk menjadi Kamen Rider Zio yang mana karakternya itu nantinya di masa depan bakal menjadi raja yang sangat beringas gitu, yang sangat jahat. Sedangkan si Sogo versi mudanya pelangak pelongo gitu. Jadi kalau aku bilang kurang pas. Dan mungkin di Zero One ya Fumiya Takahashi sebagai Kamen Rider Zero One ya awal-awalnya juga gitu sih. Aku juga kurang memuaskan. Fumiya Takahashi sebagai Zero One memerankan Hiden Naruto itu tuh mulai karakternya itu lebih kerasa, yaitu sudah mulai masuk episode 40 ya 40 sampai udah mau hampir selesai itu tuh aku baru merasakan kalau dia ini memang benar-benar protagonis ya, di samping episode dimana dia perannya sudah menjadi apa ya Kamen Rider Arc Zero. Dan ya kalau aku bilang bagus sih peran dia di sana. Dan ya kenapa Kamen Rider Saber Shuichiro Naito ini bisa dibilang poin plusnya, karena dari segi usia dia itu juga udah pas ya. Kalau menurut aku usianya sekitar 22 ke atas itu tuh untuk sebagai Kamen Rider udah mateng lah ya untuk menjadi seorang Kamen Rider gitu. Dan ya sejauh ini kalau aku puas sih dengan bagaimana dia memerankan karakter Touma Kamiyama sebagai Kamen Rider Saber. Aku puas dengan acting yang dia mainkan, yang dimana karakternya tuh nggak kocak-kocak banget lah ya. Kita sudah berapa tahun belakangan karakter Kamen Rider selalu kocak gitu. Kalau Shuichiro Naito ini kalau aku melihatnya sifatnya ini lebih mirip dengan Eiji Hino ya. Eiji Hino dari Kamen Rider Oz 2009 itu tuh sifatnya hampir-hampir mirip. Jadi nggak terlalu kocak-kocak kali, tapi ada momen di mana dia serius dan ya aku suka sih cara cara acting dari Shuichiro Naito memerankan Kamen Rider Saber atau Touma Kamiyama. Nah, ini mungkin poin terakhir dari positifnya dari serial Kamen Rider Saber itu yang aku sukai adalah narasi di setiap Wonderite Book. Yes. Kamen Rider Saber ini kan mengangkat temanya tuh ada tema fantasi dan juga buku. Jadi collectible itemnya itu namanya Wonderite Book buat kalian yang belum tahu gitu. Nah, Wonderite Booknya ini setiap dibuka kalau di serialnya ya kalau kita lihat ya itu tuh akan ada suara-suara narasi-narasi gitu. Jadi buat kalian nggak tahu tuh narasinya tuh ya seperti misal contoh ya dibuka tentang Wonderite Book Peter Pan gitu ya, Peter Fantasi itu kan Peter Pan gitu. Jadi setiap dibuka itu ada narasinya seperti ya kisah seorang anak gitu-gitu bernama Peter Pan ya gitu-gitulah. Jadi aku suka gitu dengan temanya fantasi dicampur dengan buku gitu ya, pas aja gitu. Dan semoga dengan tema yang seperti ini diharapkan anak-anak di Jepang sana atau anak-anak yang menonton serial Kamen Rider Saber ini
hobi membaca buku gitu. Dan ya itu pasti sangat berpengaruh di kehidupan anak-anak, Pak. Dan ya Kamen Rider Saber ini kan penikmatnya juga banyak kan anak-anak. Kita udah lihat kan di Kamen Rider X8 ya, yang mana 2016 Kamen Rider X8 tayang dan di Indonesia viral ya, trending banget Kamen Rider X8, dan dia terbukti kan saat Kamen Rider X8 tayang di bukan tayang di Indonesia, tayang itu tuh kan langsung di YouTube itu tuh YouTuber gaming bermunculan, dan banyak game-game yang membuat ya anak-anak jadi lebih sering bermain game daripada belajar gitu. Ya semoga dengan Kamen Rider Saber ini dengan tema yang mengangkat temanya menekankan di buku. Jadi semoga anak-anak tuh lebih hobilah membaca buku ya. Ya semoga aja. Dan mungkin karena itulah aku bilang dari narasi-narasi ini, atau mungkin bagi kita yang menonton serial Kamen Rider Saber ini, mungkin kita ada suatu momen di mana kita melihat Wonder Right Book yang ini, wah kita jadi penasaran gitu, apa nih eh, cerita apa nih yang diangkat dari Wonder Right Book ini, dan ya membuat kita jadi akhirnya membaca-baca kan tentang buku dongeng ya, contoh lah kayak Jack dengan kacang panjang itu kan ada juga tuh dongengnya, ada tuh Peter Pan dan Tinkerbell itu. Dan ya mungkin bakalan ada lagi nih seperti contohnya nanti ada Kamen Rider Espada, yang mana kayaknya Aladdin ya, dongeng tentang Aladdin 1001 malam itu ya, 1001 malam Arabian Night gitu ya. Jadi ya semoga aja kedepannya bakal ada lagi nih dongeng-dongeng yang atau buku-buku tentang cerita-cerita lagi yang bakal menarik lah untuk kita ikuti. Oke, kita masuk di tahap yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah negatifnya atau hal yang gak aku sukai dari Kamen Rider Saber. Oke, ini mungkin ini sekali lagi kutekankan, ini sangat menurut pendapat aku. Ini hanya opini aku. Kalau kalian gak setuju ya udah gak masalah. Kalian bisa komen di bawah dan menyangkal pendapat aku. Oke. Yang pertama, aku tuh gak sukanya dari Kamen Rider Saber itu kostumnya. Bener, kostum dari seluruh Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber. Menurut aku, Kamen Rider Saber itu kostumnya atau seluruh Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber. Ya oke, kita fokusnya ke Kamen Rider Saber aja lah dulu ya. Kostum dari Kamen Rider Saber itu menurut aku itu tuh udah sangat-sangat terlalu mewah, men. Untuk basic form itu tuh udah sangat-sangat bulky dan juga udah sangat-sangat apa ya istilahnya tuh, udah sangat-sangat berisi gitu apa ya, sudah sangat-sangat mewah lah intinya. Bayangin gimana super form dan final formnya gitu. Ya gini, simpelnya kita bisa lihat Zero One lah. Zero One yang gimana? Basic formnya yang Rising Rising Hopper itu kan ramping ya, bisa dibilang ramping gitu. Dan gak terlalu gede gitu. Nah, sedangkan Kamen Rider Saber ini form utamanya aja udah banyak banget tuh, udah make apa ya istilahnya tuh yang kayak Kamen Rider Wizard itu tuh pakai coat di bawah gitu, dan ada gambar ornamen naga di punggungnya, bukan punggung, pundak apa ya gitu ya, ya gitulah. Itu udah sangat-sangat mewah sih untuk basic form. Dan gini, sebenarnya kalau kita mengatakan kostum dari Kamen Rider Saber ini udah nggak lagi menggambarkan Kamen Rider, sebenarnya kita nggak fair juga gitu. Banyak kok Kamen Rider yang setelah era-era Kamen Rider apa ya, Vice ke bawah, itu tuh kostum Kamen Rider-nya tuh benar-benar udah nggak mengapa ya, menggambarkan Kamen Rider itu sendiri. Contohnya ya kayak Hibiki, apalagi Gaim itu kan udah yang benar-benar nggak menggambarkan Kamen Rider sesungguhnya gitu. Tapi untuk Kamen Rider Saber ini aku justru melihat kostum seluruh Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber ini lebih cenderung seperti melihat hero baru. Ya hero baru yang bukan Kamen Rider gitu. Hero ya mungkin hero baru yang apakah setara Metal Heroes atau setara dengan Garo, kita nggak tahu. Jadi buat aku kostum Kamen Rider yang ada di seluruh kostum seluruh Kamen Rider yang ada di Kamen Rider Saber itu tuh sudah terlalu terlalu mewah. Kita bayangin aja nantinya kalau ada final form atau super formnya gitu, bakal setebal apa, bakal semewah apa lagi gitu. Well ya, ini mungkin ada beberapa orang suka ya dan kostumnya Kamen Rider Saber, tapi men itu terlalu mewah sih untuk basic form ya. Dan ya udah kita lanjut lah ke poin berikutnya.
Di poin berikutnya, nah ini mungkin ada beberapa orang nggak terlalu suka. Ini tapi ini menurut pendapat aku ya. Aku tuh kurang suka dengan antagonis yang ada di Kamen Rider Saber. Benar, di Kamen Rider Saber tuh nampaknya antagonis utamanya itu adalah Kamen Rider Caliber ya, yang warna ungu itu. Tapi kita kesampingkan Kamen Rider Calibers itu. Kita bisa lihat yang 3 karakter yang sampai saat ini aku belum terlalu hafal banget nih namanya ya, ketiga karakter itu. Yang mana ketiga karakter itu tuh kurang mengintimidasi gitu, kurang jahat sih kalau kulihat. Kecuali si yang apa ya, bajunya tuh kayak baju lengan pendek gitu, bukan lengan pendek apa ya, yang dia nggak pakai baju yang tanpa lengan gitu, yang rambutnya tuh bisa dilihat ya seperti Atta Halilintar gitu ya. Kalau aku bilang dia lebih dari wajah dan penampilannya dia itu lebih mengintimidasi. Tapi kalau untuk karakter yang 2 lainnya itu, kalau aku bilang men kurang jahat, sumpah bukan bukan masalah aktornya, mungkin memang dari karakternya ini yang kurang jahat. Jadi kalau aku sih selain si karakter yang itu dengan si Kaliber, mungkin dari tokoh antagonisnya kurang jahat sih kalau aku bilang ya, kurang mengintimidasi lah. Ya bisa lah kita lihat dari Kamen Rider Zero One gitu. Lagi-lagi kita berpedoman di Zero One. Gimana di episode pertama, episode awal-awal ya, Horobi dan Jin itu tuh kan diceritakan mereka tuh teroris gitu, dan kostum mereka tuh sangat-sangat mendukung gitu kalau mereka tuh adalah teroris. Mereka tuh Metsubo Jinrai gitu. Dan tampang mereka kan, apalagi tampangnya kostumnya dari Jin gitu yang sekilas mirip seperti hacker gitu. Jadi kalau menurut aku sih untuk Kamen Rider Saber antagonisnya aduh, mungkin nanti bakal ada pengembangan karakter ya, tapi sejauh 4 episode ini aku tonton the worst antagonis ever for now, okay? For now. I don't know what happen in future, but ya, kalau untuk saat ini iya. Jadi ya dah, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga, oke, ini mungkin orang bakal protes dan ya mungkin nggak terima. Yang ketiga ini menurut aku adalah heroinnya. Yap, heroinnya si siapa ya namanya ya? Si Mei. Aku jujur bener-bener agak annoying ya, si Mei ini ya. Soalnya awal-awal kan saat presentase aktor-aktor terbaru gitu dari Kamen Rider Saber ini, aktor dan aktris dari Kamen Rider Saber ini. Mungkin kalau sekilas kita lihat fotonya, cakep, oke, cakep. Dan aku nggak menduga sampai saat ini kalau ternyata heroin yang kita punya annoying begini, men. Sekilas sifat dari Mei ini nih mengingatkan aku dengan heroin yang ada di Kamen Rider Double. Yes, benar, Akiko. Dan iya, aku juga nggak suka gitu Akiko. Ya ini mungkin pendapat aku ya. Cakep aja nggak cukup. Tapi kalau annoying ya tetap annoying gitu, Pak. Jadi ya aku kurang suka aja sih dengan heroin yang seperti ini. Iya, kita tahu heroin di Kamen Rider Zero One Izu ya. Izu yang mana robot gitu, men. Lalu waifu robot gitu. Tapi jujur di samping adanya Izu yang robot, tapi ya bisa dibilang mukanya baby face gitu. Tapi kan ada heroin yang sampingnya juga seperti Yua Yaiba yang mana cakep gitu kan untuk seorang heroin yang bisa jadi Kamen Rider lagi kan. Dan sedangkan di Kamen Rider Saber ini sepertinya heroin yang baru muncul si Mei ini. Kita nggak bisa nyamain yang si Putri yang itu ya. Aku sampai sekarang masih belum ingat, belum hafal gitu yang Putri yang di perpustakaan apa ya, rumah perpustakaan mereka itu. Yang Putri itu nggak bisa kita anggap heroin, men. Aktrisnya aja umurnya udah 39, lalu mau bilang itu heroin. Ya mungkin heroin oke lah. Emang mau waifu lu 39 tahun gitu, tante-tante nying. Dan ya kalau aku bilang untuk saat ini kayaknya heroinnya baru Mei itu ya. Dan ya sifat Mei yang aku nggak duga-duga yaitu annoying dan ganggu banget gitu. Dan hampir di seluruh menit kemunculan Mei itu tuh penuh kayak candaan-candaan gitu, men. Candaan yang nggak penting, sifatnya tuh yang konyol, ceroboh, yang mana untuk ukuran heroin ya kurang menikmati, men, sumpah. Gini, kita bisa bilang Kamen Rider Ghost itu ya, Kamen Rider yang ampas atau Kamen Rider yang kurang lah dari segi banyak lah dari segi yang diperhatikan dan kurang gitu. Tapi
Ghost gitu-gitu heroinnya sangat-sangat mendukung cerita dan nggak annoying gitu men. Dan ya oke kita bisa bilang heroinnya Ghost, mohon maaf, nggak terlalu cakep lah ya dari seluruh heroin yang ada. Tapi eh, itu tuh bisa ketutup karena peran pentingnya itu dan sifatnya tuh yang nggak annoying gitu. Ya mungkin memang dari apa ya, dari sutradaranya ya yang pengen heroin atau waifu orang-orang si Mei ini nih dibikin konyol gitu. Tapi jujur aku nggak menikmati sih annoyingnya heroin kita satu ini. Tapi mungkin ada beberapa orang suka, but ya it's okay. Memang itu tuh salah satu nilai jual ya dari serial Kamen Rider. Dan bukan Kamen Rider aja sih, baik Super Sentai, Ultraman pun belakangan juga heroin-heroinnya pasti dibikin ada punya sifat-sifat yang biar terkesan kawaii. Tapi ya kawaii aja nggak cukup. Lagi-lagi cakep aja lu nggak cukup kalau lu annoying gitu. Oke ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya episode kita kali ini. Dari episode apa lagi kok lupa ya. Oh ya, episode open mic ya, episode 1 kali ini. Sekian dulu dan ya udah lumayan panjang sih kita bahas-bahas, aku ngoceh-ngoceh tentang Kamen Rider Saber ini ya. Mungkin dari segi pembawaan aku masih agak belepotan ya di open mic episode 1 ini. Ya semoga di episode kedepannya aku lebih tegas ya, bukan lebih tegas, lebih tersusun lah ya dalam penyampaiannya. Ya maklum Pak, ini benar-benar gimana ya? Ini aku jujur-jujuran aja. Dalam setiap episode open mic itu tuh non script. Oke, aku nggak ada menghafal, aku nggak ada menulis atau apa. Ini benar-benar setelah apa yang aku lihat. Jadi untuk contoh nih episode kali ini tentang Kamen Rider Saber. Jadi setelah nonton aku langsung langsung bahas gitu. Jadi biar nggak ada skrip apa, jadi langsung aja apa yang ada di pikiran langsung aja dituangkan dalam open mic kali ini. Dan ya mungkin bakalan ada yang beda pendapat dengan pendapat yang aku telah sampaikan. It's okay, it's fine. Kalian bebas untuk mengasihkan opini kalian lagi, bebas. Asalkan jangan saling hate, oke? Ya bebas berpendapat ya. Di Indonesia tuh bebas untuk berpendapat Pak. Jadi ya kalau beda pendapat itu ya biasalah. Jangan ditanggepin sampai adu otot gitu ya. Jadi ya maklum lah masyarakat plus 62 gitu. Oke teman-teman, sekian dulu open mic kita kali ini. Kalau kalian suka open mic, kalian bisa like open mic kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah itu ya, gratis tis untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Felix 215. Oke teman-teman semuanya, see you and bye bye.